Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Kabar Siang di lokasi bersama dengan saya, Yasin Idris. Nah, di belakang saya ada banyak petugas kepolisian yang sedang melakukan pemberhentian terhadap motor dan juga mobil. Namun ini bukan dikarenakan adanya razia, tapi ada operasi. Dikarenakan hari ini merupakan hari pertama diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar mengingat adanya penyebaran virus corona yang saat ini masih terus meningkat. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa operasi ini dilakukan dan apa saja yang dilakukan pihak aparat kepada pengendara yang ada di sini. Ini merupakan Jalan Pondok Kelapa, tepatnya di Lampiri yang masih masuk di daerah Jakarta Timur, di mana area ini merupakan area yang dilalui bagi masyarakat kota ataupun Kabupaten Bekasi yang akan menuju ke Jakarta. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat operasi yang sedang dilakukan oleh petugas. Nah, di sini yang terlibat tidak hanya pihak kepolisian, ada juga dari Dinas Perhubungan, kemudian Satpol PP, bahkan warga sekitar di sini juga dilibatkan untuk memberikan masker bagi pengendara yang tidak menggunakan masker. Mungkin saya akan mengajak juru kamera saya, Fadlan, kita bergeser ke sini, kita melihat seperti apa himbauan yang dilakukan oleh petugas ini. Bapak, selamat siang Pak, berbincang sedikit ya Pak. Dengan Pak siapa Pak? Pak siapa Pak? Pak Kiki. Pak Kiki, ini tadi kan sempat diberhentikan. Untuk Ibu pembatasan sosial berskala besar ini, jangan duduk di samping pengemudi Ibu, silakan pindah di bangku belakang. Pak, baik, berarti peraturannya salah satunya tidak boleh duduk berdampingan ya Pak? Jaga jarak Bapak. Kalaupun yang belum melaksanakan tidak jaga jarak. kurang PSBB, namun kita ingin melaksanakan. Berarti Pak, skemanya bagi mereka yang masih duduk bersampingan dipindahkan ya? Nah, pemirsa, saat ini karena tadi Bapak ini kedapatan duduk masih bersampingan dengan penumpangnya, maka penumpang diharuskan untuk pindah ke belakang. Bapak berbincang sedikit lagi, sebelumnya apa sudah tahu Pak dengan adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ini Pak? Oh, sudah tahu dari TV aja sih. Sudah tahu dari TV ya? Yang dari rumah dipersiapkan apa saja Pak? Yang biasanya sih ya kayak hand sanitizer sama masker, tapi mungkin lagi habis ini kemarin anak-anak. Ya? Iya. Bapak sendiri tujuannya dari mana mau kemana? Ini aku mau pulang ke daerah Pulau Gadung. Dari mana, Pak? Dari rumah orang tua. Dari rumah orang tua ya? Iya, di Artinya Bekasi. dengan ada pemberlakuan PSBB ini merasa keberatan tidak Pak? Ya sebenarnya sih buat mencegah aja sih, ya setuju-setuju aja sih Pak. Baik. Oke Ibu, terima kasih banyak ya. Duduk di belakang ya Bu, tetap jaga jarak, hati-hati di jalan. Nah, ini petugas juga melakukan di dua ruas jalan, di mana hal ini dikarenakan banyaknya pengendara baik itu motor dan juga mobil yang akan menuju ke arah Jakarta atau sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Bekasi. Kemudian tidak hanya itu pemirsa, selain roda 4 ataupun mobil juga banyak pengendara roda 2 yang masih juga berboncengan. Namun untuk hari ini tadi saya melihat belum diturunkan bagi penumpang yang dibonceng, melainkan mereka masih diberikan himbauan untuk tidak ke depannya melakukan perjalanan secara berboncengan. Namun untuk saat ini masih diberikan himbauan semata. Kemudian kita lihat lagi, jika posisinya pengendara sudah menggunakan masker di dalam mobil, maka petugas meloloskan mereka untuk terus melaju. Begitupun dengan angkutan umum, tadi juga saya sempat memantau ada yang duduknya rapat, kemudian oleh pihak petugas yang berada di sini juga dipisahkan. Nah, kita melihat ke sini bersama dengan Fadlan. Ini ada sepeda motor yang juga diberhentikan dikarenakan mereka berboncengan. Ya Pak ya, Pergub nomor 33 tahun 2020 untuk angkutan yang beraplikasi tidak diperbolehkan kecuali Bapak mengangkut barang. Banyak yang bergerombol. Silakan diturunkan. Kita nggak pakai aplikasi Pak. Ini saudara saya. Saya Grab, tapi dia saudara. Nggak pakai aplikasi nggak. Kali ini saya berikan kebijaksanaan mengingat saudara. Oke. Ya, tolong dipakai masker maupun sarung tangan. Halo Pak. Bapak, permisi, selamat siang. Pak, berbincang sedikit ya, sebelumnya dengan adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, sudah tahu apa belum Pak? Sudah tahu ya? Kan salah satu aturannya juga tidak boleh berboncengan.
Ya ini saudara, bukan Saudara. penumpang. Ya. Tapi salah satu aturannya tidak boleh berboncengan juga. Artinya Bapak belum tahu apa masih melanggar. Belum paham ya. Berarti kedepannya dengan adanya sudah diberitahu oleh pihak kepolisian akan mengikuti ya. Baik. Untuk sementara apa saja yang dipersiapkan kalau dalam perjalanan di tengah wabah corona ini, Pak? Untuk sementara kita pakai masker. Masker ya? Baik. Baik, oke. Kalau untuk kita belum paham. Belum paham ya? Maaf sebelumnya ya. Baik. Terima kasih, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak. Semoga kedepannya tidak berboncengan lagi ya. Sekarang kita lihat aktivitas masyarakat di sekitar Pondok Kelapa ini, di mana mereka juga diberikan masker oleh warga sekitar. Bapak, permisi. Ya. Pak, dengan Pak siapa, Pak? Pak Toto. Pak Toto. Pak Toto, kami melihat di sini warga juga memberikan masker ya, Pak? Iya semuanya Pak, tiap hari ngasih masker ya. Maskernya dari mana, Pak? Ini aja dari sumbangan aja ngasih orang-orang ngasih gitu. Oke, sudah diberlakukan selama berapa hari, Pak? Udah 2 hari sama ini. 2 hari sama ini ya? Secara gratis ya, Pak? Iya secara gratis. Oke, maskernya dibikin sama warga sendiri atau beli juga, Pak? Kalau ini beli ya? Oh, dari pengurus masjid. Oke, satu harinya berapa banyak dibagikan, Pak? Enggak, ini semenjak ada ini aja. Jadi kita ada, ya daripada kasihan orang nyari-nyari kan rada susah. Kemudian pengurus masjid punya inisiatif karena di belakang ada yang produksi. Jadi ya bagi-bagi rezeki aja. Bagi-bagi rezeki ya. Terima kasih banyak, Pak. Sip, sama-sama ya. Lah, ini pemirsa salah satu pengendara sepeda motor yang dia tidak menggunakan masker, kemudian diberikan masker oleh warga yang ada di sekitar sini sebagai salah satu wujud kebersamaan, sehingga mereka juga ikut membantu, ikut berbagi. Nah, ini adalah pemberian masker oleh warga untuk pengendara sepeda motor, sehingga pada saat mereka berkendara tetap dalam kondisi yang aman, di mana kita ketahui bersama bahwa diberlakukannya PSBB ini semua masyarakat wajib untuk mengenakan masker dalam beraktivitas di luar ruangan, baik dalam berkendara maupun tidak dalam berkendara. Baik, selamat jalan ya, hati-hati di jalan. Ini tadi beberapa yang sudah kita temui pemirsa aktivitas masyarakat yang terdapat di daerah Bekasi yang akan menuju ke daerah Jakarta. Jadi banyak sekali yang kita ketahui, ada dari mereka yang tidak mengetahui informasi ini, kemudian ada juga dari mereka yang masih belum mengikuti, mencoba untuk melanggar, masih berboncengan. Nah, setelah ini saya akan mengajak Anda nanti untuk berbincang dengan pihak aparat, kira-kira langkah tegas apa yang dilakukan bagi mereka yang masih melanggar. Tetap di Kabar Siang di lokasi. Terima kasih Anda masih di Kabar Siang di lokasi. Nah pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan aparat, kira-kira apa saja sanksi yang diberikan apabila warga masih belum mematuhi peraturan dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar ini. Saya akan mengganggu sedikit Wadirlantas Polda Metro Jaya yang saat ini sedang memimpin operasi yang ada di Pondok Kelapa ini. Pak Ari, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Pak, maaf mengganggu sedikit waktunya untuk pemirsa TV One Pak Ari. Ini kan PSBB sudah mulai diberlakukan. Betul. Pantauan suasana di lapangan seperti apa sampai hari ini Pak Ari? Ya, dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti PSBB sudah diterapkan ini, kami dari jajaran kepolisian bersama dengan instansi terkait dari rekan-rekan Dishub melakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaan dan pengecekan terhadap warga masyarakat pengguna jalan. Ada beberapa titik checkpoint yang kita tempatkan, salah satunya di sini, dalam rangka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya himbauan. Karena memang PSBB ini baru diterapkan pada hari ini, oleh karenanya banyak masyarakat yang belum mengetahui hasil dari kegiatan kita, pantauan kita, kegiatan pemeriksaan kita, masih banyak ditemukan adanya warga masyarakat pengguna jalan, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, itu yang melanggar aturan PSBB. Di antaranya tidak menggunakan masker, tidak menggunakan sarung tangan bagi kendaraan roda 2. Di roda 4 pun masih kita temukan juga physical distancing tidak terpenuhi, masih ada yang ketentuan 50% dari kapasitas, itu masih ada yang melanggar. Namun demikian, upaya-upaya yang kita lakukan itu mengedepankan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif edukatif. Kita memberikan himbauan sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat, warga masyarakat, agar ayo sama-sama kita bekerja sama, gotong royong, memutus penyebaran COVID-19 ini.
diantaranya adalah mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang status PSBB wilayah DKI Jakarta. Pak Habib, artinya bagi mereka yang masih belum mengetahui, kemudian masih berboncengan untuk menggunakan sepeda motor, tetap belum diberikan sanksi ya pada hari ini ya? Belum. Jadi pada hari ini kita hanya memberikan himbauan-himbauan, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa saat ini sudah ada status PSBB, aturan-aturan PSBB, bagaimana menggunakan motor, kendaraan 2, bagaimana menggunakan kendaraan roda 4, kita berikan pemahaman-pemahaman kepada mereka. Jadi sifatnya adalah himbauan-himbauan kepada masyarakat. Kemungkinan Pak, jika yang menggunakan motor berboncengan akan diturunkan ataupun penumpang mobil berlebihan akan diberikan sanksi, diturunkan, kapan akan diberlakukan? Ya, kemungkinan itu ada, tapi saat ini belum. Ya. Dan satu lagi Pak Habib yang mungkin bisa ditegaskan kepada pemirsa TV One, artinya di perbatasan ini kan yang akan menuju ke Jakarta dari Bekasi bukan pembatasan wilayah, masih boleh masuk artinya Pak ya? Tidak, jadi dapat kami sampaikan sekali lagi bahwa namanya pembatasan, penutupan akses dan lain sebagainya itu tidak ada, ya, tidak ada penutupan arus, tidak ada pengalian arus, tidak ada, tetapi akses ya masih diperbolehkan, tetapi ada batasan-batasan, ya ada batasan-batasan moda transportasi. Nah untuk dominasi Pak yang masih banyak dilanggar oleh pengendara apa saja Pak? Ya, yang paling dominan yang di pelanggaran aturan PSBB yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan diantaranya adalah tidak menggunakan masker. Kemudian physical distancing, itu yang masih ada kita temukan. Kalau untuk ini Pak, angkutan umum seperti angkot banyak juga Pak yang masih duduknya berdekatan. Ya, sama. Jadi angkutan umum pun juga kita berlakukan 50% ya dari kapasitas penumpang. Artinya apabila kita temukan itu, maka kita berikan himbauan. Ayo Bapak Ibu, jaraknya diatur. Terus menggunakan masker. Mudah-mudahan masyarakat kita setelah mengetahui adanya masyarakat Jakarta, warga Jakarta sudah mengetahui adanya aturan PSBB, mereka patuh walaupun hari apakah itu libur, hari kerja, mereka bisa mematuhi aturan-aturan PSBB. Baik, terima kasih banyak Pak Hari Purnomo selaku Wadirlantas PMJ yang sudah memimpin operasi yang saat ini dilakukan di Pondok Kelapa pemirsa. Terima kasih banyak Pak waktunya untuk pemirsa TV One. Selamat bertugas kembali Pak ya bersama dengan tim yang ada di sini. Nah untuk saat ini operasi masih terus dilakukan, bahkan juga pihak kepolisian menggunakan pengeras suara untuk mengumumkan kepada pengendara yang ada di sini supaya mematuhi aturan yang ada di sini. Tentunya kita berharap dengan diberlakukannya PSBB ini aktivitas masyarakat yang berada di luar semakin menurun sehingga penurunan untuk penyebaran dari virus corona ini semakin signifikan, kesembuhan pun semakin banyak terjadi dan kita dapat kembali mengikuti aktivitas normal lainnya apabila virus ini sudah selesai seperti itu. Sementara itu yang dapat kami kabarkan dari kabar siang di lokasi, setelah ini akan ada informasi lainnya bersama dengan rekan-rekan kami yang ada di studio.